Ini kita berbicara tentang sunat yang sejati. Sunat yang pertama sekali Tuhan sampaikan melalui hambanya, yaitu Abraham. Saudara-saudari, kita masih di dalam satu tema, yaitu tema kita itu adalah seri tentang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saudara, bahwa sudah kita membahas tentang bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Allah yang Maha Mulia menampakkan diri kepada Abraham sehingga Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Dia meninggalkan Ur Kasdim, dia sampai ke Haran, lalu lanjut terus sampai ke tanah Kanaan, dan Allah mengatakan bahwa Allah akan memberikan tanah itu kepada Abraham dan keturunannya. Namun pengalaman Abraham adalah silih berganti, jatuh dan bangun. Kemudian saudara-saudari, selain itu bahwa Allah memiliki dua janji kepada Abraham. Janji pertama adalah janji tentang bahwa dia akan memiliki keturunan. Janji yang kedua adalah bahwa Allah akan memberikan tanah kepada Abraham. Mengenai janji mengenai tentang keturunan, Allah mengatakan bahwa Abraham itu akan Tuhan berikan anak dan memiliki keturunan yang banyaknya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Saudara-saudari, adalah Abraham menyikapi janji ini, dia percaya akan janji Tuhan. Dia menerima janji Tuhan, tetapi di dalam pelaksanaannya itu dia berbeda. Saudara-saudari, kita harus paham, di dalam hal-hal rohani, terlebih dahulu saudara-saudari, kita ini ada wahyu kepada kita, ada fakta rohani Tuhan bicarakan pada kita. Lalu fakta rohani itu kita beriman kepada fakta rohani. Setelah kita beriman, kita menghitung, kita menganggap bahwa itu adalah pengalaman kita. Nah, setelah itu barulah nanti kita hidup bersama dengan Tuhan, hidup oleh roh bersama dengan Tuhan. Abraham telah melihat Allah. Allah telah berfirman kepadanya, telah mendengarkan suara Tuhan. Allah sudah berbicara kepadanya. Dia percaya. Tetapi adalah di dalam penempuhan hidupnya, dia tidak bersandar Tuhan. Untuk menggenapi janji Allah, dia nggak bersandar Tuhan, dia malah bersandar dirinya sendiri, bersandar dengan kekuatannya sendiri, bersandar dengan alamiahnya sendiri, bersandar dengan kekuatan dagingnya sendiri. Kita baca Kejadian pasal 16 ayat 15 sampai 16 mengatakan, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara-saudari, kita melihat di sini adalah Abraham percaya kepada Allah. Ketika Abraham dibawa keluar untuk menghitung nanti jumlah keturunannya, dibawa untuk melihat bintang di langit, lalu Abraham percaya dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi saudara-saudara, setelah dia percaya, dia tidak hidup bersandarkan Tuhan, atau bahasa sekarang adalah bahasa perjanjian baru, dia tidak hidup oleh roh untuk menggenapkan janji Allah. Dia hidup bersandarkan kekuatan dagingnya. Atas usul Sarah, bahwa karena mereka udah tua, Allah tidak memberikan mereka keturunan, disuruhlah supaya Abraham menghampiri Hagar. Singkat cerita, lahirlah Ismail. Kita melihat di sini adalah Abraham tidak menunggu Allah memberi dia seorang anak. Malah berdasarkan diri sendiri, ia mengambil seorang istri lagi untuk melahirkan anak, yaitu Ismail. Dan saudara-saudari, Anda lihat di ayat 16 mengatakan, umur Abraham 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ini dicatat, umurnya waktu itu adalah 86 tahun.
Kemudian langsung kita masuk ke pasal 17. Pasal 17 tadi di akhir pasal 16 mengatakan adalah bahwa umur Abraham itu 86 tahun ketika Hagar melahirkan anak baginya. Nah, di awal pasal 17 mengatakan gimana? Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Artinya apa, saudara-saudari? Umurnya tadi 86, sekarang adalah 99. Artinya ada 13 tahun adalah umur Abraham tidak dicatat. Ada 13 tahun Allah tidak berfirman kepada Abraham. Mengapa Allah tidak berfirman? Mengapa Allah tidak menampakkan diri kepada Abraham? Padahal kekuatan Abraham untuk mengikuti Tuhan adalah penampakan diri Allah. Adalah Allah berfirman kepadanya. Namun selama 13 tahun, Allah tidak berfirman. Allah tidak menampakkan diri kepada Abraham. Mengapa, saudara-saudari? Karena Abraham menggenapkan janji Allah dengan bersandar kekuatan dagingnya sendiri. Begitu kita bekerja berdasarkan daging, saat itu pula Allah mengesampingkan kita, membiarkan kita makan hasil atau buah yang dihasilkan oleh daging kita. Dalam sejangka waktu itu, di pandangan Allah, kita menempuh waktu-waktu kita dengan sia-sia, tidak dihitung. Mengapa? Karena kita bersandar daging. Maka firman Tuhan di sini mengatakan, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Mengapa dikatakan hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela? Karena tadi berarti Abraham adalah hidup bercela di hadapan Tuhan. Dia bercela. Kenapa? Karena dia hidup berdasarkan dagingnya. Saudara-saudari, kita ini adalah ada orang mudah percaya kepada Tuhan, mudah percaya kepada janji Tuhan. Tetapi dia ingin menggenapi janji Tuhan itu dengan kekuatan dirinya. Alkitab mengatakan Allah tidak suka kepada kaki laki-laki dan dia tidak suka kepada kegagahan kuda. Artinya apa? Kegagahan kuda, kaki laki-laki yang begitu liar, yang bersandarkan kekuatannya. Saudara-saudari, Allah menghendaki kita adalah orang yang bersandar kepada Tuhan. Bukan oleh daging kita, melainkan bersandar oleh roh, yaitu Roh Kudus yang telah berbaur dengan roh kita. Ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Saudara-saudari, kita melihat adalah Abraham ini. 13 tahun Allah tidak berfirman kepadanya. Kemudian Allah datang, saudara-saudara. Allah datang berfirman kembali kepada Abraham. Allah datang menguatkan Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan. Dan dari istrinya, Sarah, yang akan melahirkan anak. Dan dari sananya akan nanti timbul kerajaan, raja-raja. Tetapi kita melihat adalah bahwa Abraham ini adalah sudah tidak mudah lagi percaya kepada firman Tuhan seperti itu. Meskipun keluarganya tidak ada damai, tetapi Alkitab tidak mencatat Abraham menyesal. Sebaliknya ia malah menghargai Ismail. Dari mana kita tahu Abraham menghargai Ismail? Allah sudah berjanji bahwa keturunanmu, bahwa anakmu, Allah sudah berkata dari Sarah. Tetapi adalah Abraham gak mudah percaya seperti itu. Malah dia berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Artinya, saudara-saudara, artinya adalah Abraham tidak percaya lagi kepada janji Tuhan. Abraham ingin supaya terimalah ini Ismail, terimalah ini buah daging saya, terimalah ini kekuatan alamiah saya, pakailah daging saya, pakailah kekuatan saya. Saudara-saudari, ini adalah bahaya bagi orang yang melayani Tuhan.
Banyak orang terpanggil melayani Tuhan, dia senang seperti Abraham, sukacita mau melayani Tuhan. Tetapi berusaha melayani bersandarkan kekuatannya sendiri. Saudara-saudara, mungkin Anda bisa berhasil, tetapi Allah sudah meninggalkan Anda. Mungkin secara lahiriah Anda merasa berhasil, karena berbagai kiat, berbagai cara Anda bikin supaya kelihatan berhasil. Tetapi di pandangan Allah, Allah menolak pelayanan Anda. Allah sudah meninggalkan Anda. Hidup yang kita hidupi, walaupun kita memakai istilah melayani Tuhan, tetapi sebenarnya hidup kita sia-sia di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, bila waktunya memungkinkan, 5 hal inilah yang kita bahas malam ini. Yaitu Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, makna sunat, Abraham disunat, sahabat Allah, ujian kedua bagi Abraham, yaitu berdoa untuk keluarga Abimelek. Yang pertama adalah Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Seperti tadi telah kita baca Kejadian pasal 17. Dikatakan di sana adalah akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Allah yang Maha Kuasa itu bahasa Ibraninya itu adalah El Shaddai. Artinya Allah yang serba cukup. Allah serba cukup. Allah cukup untuk mensuplai. Abraham tidak perlu khawatir. Allah cukup untuk mensuplai kekuatan. Allah cukup mensuplai, menyediakan segalanya bagi kebutuhan Abraham. Lewat 13 tahun, Abraham berusia 99 tahun. Dan tubuhnya sudah lemah seperti orang mati. Mau melahirkan anak pun, ia sudah merasa tidak bisa. Saudara-saudari, ketika mau melahirkan anak sudah bisa. Tak mungkin lagi. Dia udah tua. Saudara-saudara, saat inilah Allah menyatakan diri dan berkata kepadanya. Dia adalah Allah Sang El Shaddai itu. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang serba cukup itu. Dia saudara-saudara mensuplai kita. Memberikan kita kekuatan. Mengenergize kita. Di saat kita sudah tua, artinya sudah tak bertenaga. Di saat kita sudah tidak punya apa-apa, segalanya tidak ada yang bisa diandalkan. Di sanalah Tuhan keluar sebagai andalan kita. Ketika semua jalan sudah tertutup, saudara-saudara. Jalan hidup kita sudah tertutup. Ke atas tidak ada, ke bawah tidak ada, ke kiri, kanan, depan, belakang sudah ada. Saudara, saatnya kita kembali ke dalam. Di dalam kitalah Allah berkata, akulah jalan. Jalan buntu bagi manusia adalah jalan keluar bagi Allah. Ketika kita sudah buntu, ketika kita sudah tidak bertenaga, ketika kita sudah tak berpengharapan, ketika kita sudah tidak mampu apa-apa, dan kita berserah pada Tuhan, karena kita sudah tidak bisa apa-apa, saat itulah Allah melakukan tanda ajaibnya. Saat itulah Allah berkarya, Allah bekerja. Selama Abraham masih kuat, selama Abraham masih mampu untuk melahirkan Ismail, Allah belum bekerja. Tapi sampai Abraham sudah tidak mampu, dia sudah tua, istrinya pun sudah mati haid. Saat itulah jalan keluar bagi Allah. Allah memberikan anak janji kepada Abraham. Ayat 12 mengatakan, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunannya. Artinya saudara-saudara, bahwa di dalam tubuh kita itu menjadi tanda. Apakah itu? Sunat. Sunat itu pengeratan kulit. Artinya adalah kekuatan alamiah kita itu dikerat, disunat, diputus, dihabisi. Jangan kita bersandar kekuatan kita, jangan bersandar alamiah kita, jangan bersandar daging kita. Itulah menjadi pertanda, saudara-saudara, janji Tuhan digenapi kepada kita. Oh, saudara-saudara, di satu pihak adalah sebagai kita ini anak-anak Allah, kita ini adalah orang yang lahir di dalam rumah. Tetapi
Dilihat dari segi penebusan, Kristus mati bagi kita. Kita adalah orang yang telah dibeli oleh Tuhan. Maka di sini dikatakan, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Yang lahir artinya dari sudut penebusan kita telah dibeli oleh Allah, dan dari sudut hayat kita telah dilahirkan oleh Allah. Tetapi kalau tidak disunat, kita tetap tidak ada bagian dalam kesaksian umat Allah. Jadi kita yang sudah percaya Tuhan, yang sudah beroleh selamat, yang sudah dilahirkan ulang, saudara-saudara, hidup kita perlu disunat. Alamiah kita, daging kita, tenaga kita, kemampuan kita, semua harus disunat. Lalu apakah makna sunat? Kolose 2 ayat 11 mengatakan, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi bukan sunat lahiriah yang dikerjakan oleh manusia, saudara-saudara. Kalau sunat lahiriah itu demi kesehatan boleh-boleh saja. Tetapi kita berbicara sekarang, kita mau hidup di hadapan Allah, mau melayani Allah, maka perlu kita ada sunat yang rohani. Alkitab Paulus mengatakan bahwa bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Menjadi ciptaan baru itulah ada artinya. Artinya secara lahiriah, kita bersunat dengan tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah baru yang ada arti. Jadi artinya yang berarti itu adalah yang baru, yang rohani, yang sejati. Inilah sunat yang sejati. Sunat yang merupakan penanggalan tubuh daging. Bukanlah sunat yang dilakukan oleh manusia, melainkan dirampungkan oleh kematian Kristus, serta diterapkan, dilaksanakan, dan dijalankan oleh Roh yang penuh kuasa. Saudara-saudari, di dalam Roma 6 ayat 6 mengatakan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Tahu saudara-saudara, manusia lama itu apa? Manusia lama itu adalah hayat jiwa kita. Di sini ada, kita punya tubuh dosa. Lalu ada dosa, kita ada tubuh, ada dosa. Dosa ini tidak bisa langsung memerintah tubuh kita untuk melakukan dosa. Dosa punya keinginan, dosa ingin supaya dirinya dilakukan. Tetapi dosa ini adalah harus melalui manusia lama kita. Manusia lama kita udah setuju, barulah nanti manusia lama kita ini memerintahkan tubuh sehingga tubuh melakukan dosa. Tetapi sekarang adalah manusia lama kita telah disalibkan. Karena manusia lama kita telah disalibkan, maka dosa tidak bisa perintah langsung kepada tubuh kita. Sehingga adalah tubuh kita jadi nganggur. Tubuh kita itu jadi nganggur, hilang pekerjaan. Maka di sana dikatakan supaya tubuh kita ini kita persembahkan menjadi senjata-senjata kebenaran. Manusia lama kita telah disalibkan. Nah, manusia lama kita disalibkan lalu diganti apa? Manusia baru. Manusia baru ini tidak suka dosa. Walaupun dosa ada, tapi manusia lama, manusia baru tidak suka. Maka kalau kita hidup oleh manusia baru, yaitu Roh Kudus yang masuk ke dalam roh kita, maka dosa tidak akan bereksistensi dalam diri kita. Saudara-saudari, seluruh adalah pelayanan kita, seluruh kehendak Allah, seluruh janji Allah, mari kita laksanakan. Bersandarkan adalah kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Filipi 3 ayat 3 mengatakan, karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudara-saudari, kitalah orang bersunat. Ada orang lain secara lahiriah mereka bersunat. Tetapi saudara-saudari, tahukah secara rohani kitalah orang bersunat. Orang bersunat gimana? Orang bersunat kita ini adalah bukan secara lahiriah, secara rohani, yaitu mengenai penanggalan tubuh daging kita, penanggalan akan kekuatan alamiah kita. Orang-orang yang beribadah oleh Roh Allah, yang tidak percaya daging,
Sebab itu, makna sunat tidak lain membereskan kekuatan asal manusia, membereskan kekuatan alamiah manusia. Inilah makna sunat yang sejati. Roma 8 ayat 8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, di sini tidak menceritakan mereka yang hidup oleh dosa. Banyak orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus, nggak mau dia dosa. Tetapi dia melakukan daging. Melakukan sesuatu bersandarkan daging. Saudara-saudari, saya ulangi. Belum tentu daging itu jelek. Daging bisa baik, saudara-saudara. Daging kita ingin menggenapkan kehendak Allah. Ini yang masalah. Kalau Anda baca baik-baik, Roma 6 dan Roma pasal 7, Roma pasal 6 membicarakan di sana adalah manusia lama kita telah disalibkan. Tetapi masuk ke dalam Roma pasal 7, di sana membicarakan adalah bahwa suami kita yang pertama itu ada. Lalu kita mau menikah kepada suami yang kedua. Tidak bisa, karena ada suami yang pertama. Lalu bagaimana? Akulah yang mati. Karena aku mati, maka aku bisa menikah kepada yang kedua. Siapakah yang kedua? Itulah Kristus. Yang pertama siapa? Itulah hukum Taurat. Nah, aku ini disalibkan, kita disalibkan. Aku ini siapa? Manusia lama. Aku ini siapa? Daging. Saudara-saudari, daging itu suka ingin melakukan kehendak Allah. Daging ingin mencari perkenan Allah. Daging ingin mencoba adalah melakukan sesuatu berkenan kepada Allah. Tetapi Allah tidak suka daging. Mudah sekali membereskan daging yang berbuat dosa. Tetapi sulit sekali membereskan daging yang mau berkenan kepada Allah. Daging inilah yang ingin masuk ke dalam pekerjaan Allah. Daging inilah yang ingin masuk ke dalam penyembahan terhadap Allah. Daging inilah yang ingin masuk ke dalam perkara Allah. Saudara-saudari, hal ini sangat serius. Seorang hamba Tuhan, seorang yang melayani Tuhan, harus mengerti bagaimana menanggulangi daging, bagaimana menyalibkan diri, bagaimana diri kita tersalib. Bila tidak, saudara-saudara, Anda bisa melayani Tuhan bersandarkan diri Anda. Mungkin Anda merasa sudah hebat, tetapi jangan sampai seperti Matius pasal 7 mengatakan, pada hari itulah Tuhan berterus terang kepada kita, enyahlah dari hadapanku, hai sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Saudara-saudara, orang-orang itu padahal sungguh-sungguh melayani Tuhan. Melayani, melakukan kuasa, mujizat dan macam-macam. Melayani Tuhan, saudara-saudara. Tetapi Tuhan mengatakan tidak mengenal mereka. Tuhan mengatakan sekalian pembuat kejahatan. Tuhan mengatakan enyahlah dari hadapanku. Saudara-saudara, jangan hal itu terjadi pada kita. Jangan seperti yang Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Semoga adalah hari ini Tuhan berterus terang kepada kita. Tidak menunggu nanti. Apa yang Tuhan terangi hari ini, kiranya Tuhan terangi kita. Tuhan menyoroti kita, Tuhan menerangi kita. Sehingga kita tahu apa yang perlu kita salibkan. Apa yang perlu ditanggalkan. Apa yang perlu ditanggulangi. Apa yang perlu disingkirkan dari diri kita. Tuhan, selidikilah aku. Tuhan, selidikilah setiap batinku. Supaya aku ini berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang harus menjadi doa kita, saudara-saudara. Sunat berarti mengerat keyakinan daging, mengerat kekuatan alamiah, agar Anda di depan Allah tidak berani sembarangan berbicara, tidak berani sembarangan bertindak, agar Anda menjadi orang yang takut dan gentar. Takut dan gentar artinya, saudara-saudara, takut saya melayani Allah, takut kalau saya melayani berdasarkan diri saya, takut kalau saya melayani berdasarkan kekuatan saya, takut kalau saya melayani berdasarkan daging saya. Oh, kita harus takut dan gentar di hadapan Allah. Jangan sampai diri kita yang masuk. Oh, melayani Tuhan adalah membiarkan Tuhan mengalir ke dalam diri kita, dan membiarkan Tuhan mengalir dari diri kita keluar pada orang lain. Saudara-saudara, jangan daging kita ikut masuk. Paulus berkata kepada orang Galatia, apakah kalian sebodoh itu? Kalian yang sudah memulainya oleh roh, maukah kalian mengakhirinya di dalam daging? Saudara-saudara,
Kita yang sudah awal percaya Tuhan, kita percaya Tuhan berarti kita mulai dari roh. Jangan kita akhiri, jangan kita sempurnakan di dalam daging. Roh Allah yang lahir ke dalam roh kita, melahir ulangkan kita. Mari kita hidup oleh roh ini. Barang siapa pernah dipukul oleh salib, meskipun orang itu tetap ada, tetapi dia sudah remuk. Dia sudah menjadi orang yang takut dan gentar. Dia sudah menjadi orang yang tidak lagi percaya diri sendiri. Dia sudah menjadi orang yang tidak ada keyakinan diri. Saudara-saudara, kalau Anda keyakinan diri Anda tinggi, berarti keyakinan terhadap Tuhan berkurang. Ketika kita melayani, saudara-saudara, melayani yang sejati adalah kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita selalu takut dan gentar kepada Tuhan. Kita selalu bersandar pada Tuhan. Tetapi kalau Anda sudah terlalu yakin dengan diri Anda, itu berarti, saudara-saudara, dikhawatirkan itu semua dari daging. Abraham disunat. Setelah, saudara-saudara, Allah berfirman kepada Abraham. Allah menyuruh supaya semua orang disunat. Baik dia, orang-orang di sana yang lahir di rumahnya atau yang dibeli. Harus disunat. Pasal 17 ayat 15-16 mengatakan, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan kepada Abraham. Dikatakan anak kandungmu, dikatakan dari Sarah. Maka itu sekarang adalah jangan sebut namanya Sarai. Sarai artinya adalah ibuku atau ibuku yang agung. Sarah artinya adalah ibu segala bangsa. Sama artinya Abram. Abram adalah bapakku yang agung. Abraham adalah bapak segala bangsa. Karena ingin dua orang ini, keluarga ini, Abraham dan Sarah, ingin Tuhan berikan menjadi bapak segala bangsa, ibu segala bangsa. Dikatakan di sana anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saat itu Abraham sudah percaya. Sekarang lewat belasan tahun kemudian, Allah berbicara kepada Abraham lagi, bahwa ia akan membuat Abraham dan istrinya Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Saat ini, bagaimana reaksi Abraham? Abraham tidak mempunyai keberanian seperti dulu lagi. Tidak mempunyai iman seperti dulu lagi, saudara-saudara. Dia bahkan ingin supaya kalau bisa Ismail saja yang diperkenan oleh Tuhan. Ayat 19, tapi Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara-saudari, di sini kita melihat bahwa adalah Abraham mengharapkan supaya adalah Ishak saja diterima. Tetapi, bukan supaya Ismail aja yang diterima. Supaya Ismail aja diperkenan oleh Allah. Tetapi Allah mengatakan tidak. Melainkan adalah anak yang lahir dari istrimu Sarah. Allah sering dari dua aspek memimpin kita. Kalau tidak menciptakan situasi sampai jalan buntu supaya kita percaya kepadanya. Atau ia akan membawa daging kita sampai pada kesudahannya. Sehingga kita tidak ada jalan lain kecuali percaya kepadanya. Artinya saudara-saudara, ketika kita melayani Tuhan, kalau kita tidak bersandar Tuhan, kalau kita tidak bersandar urapan Roh Kudus di dalam diri kita, maka Allah bisa membawa kita apa? Dibuat kita jalan buntu. Dibuat jalan buntu supaya apa? Supaya kita bersandar Tuhan.
Atau daging kita itu ditanggulangi satu demi satu, sedikit demi sedikit, melalui orang, melalui rekan kerja, melalui keluarga, melalui berbagai hal, dikikis daging kita ini, sehingga membuat kita menjadi orang yang tidak lagi bersandar diri sendiri. Tidak ada jalan lain selain kita bersandar kepada Allah. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Ini adalah yang terdapat di kitab Roma ayat 19 dan 20. Kita tahu saudara-saudara, firman Tuhan, kita melihat bahwa Sarah itu sudah mati head. Rahimnya itu sudah tertutup. Artinya sudah jalan buntu. Tapi tadi sudah kita bilang bahwa jalan buntu bagi manusia itulah jalan keluar bagi Allah. Rahim Sarah sudah tertutup. Ini sudah jalan buntu. Ini adalah alamiah. Abraham menerima sunat. Ini adalah kesudahan dari daging yang batiniah. Kita harus dibawa pada jalan buntu, pada kesudahan, agar bisa percaya kepada Allah. Kalau daging kita telah dibereskan, baik situasi lingkungan lancar atau sulit, kita selalu percaya kepada Allah. Kita mudah percaya kepada Allah bila situasinya lancar, tetapi bila sulit, saudara-saudara. Nah, karena itulah alamiah kita, daging kita, kekuatan kita harus disunat, harus dikerat, harus ditanggulangi. Saudara-saudari, poin yang keempat adalah tentang sahabat Allah. Kita tahu adalah bagaimana adalah kisah Abraham sampai di Kejadian pasal 18 yang dia bisa menjamu Tuhan dan memandang ini adalah sebagai teman. Ayat 1 dan 2 mengatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbentin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Saudara-saudari, Mamre adalah tempat yang paling istimewa dalam perjanjian lama. Di Mamre ini ada persekutuan. Allah datang menjenguk Abraham. Tidak seperti sebelumnya. Dia menampakkan diri kepada Abraham sebagai Allah yang mulia. Allah memanggil Abraham adalah Allah menampakkan diri kepada Abraham dengan sebagai Allah yang maha mulia. Tetapi kali ini, Allah datang sebagai teman. Dia datang di bawah pohon terbentin, lalu berbincang-bincang, dihidangkan makanan, mau dijamu, oke, lakukan saja apa yang kau kehendaki. Saudara-saudara, sampai ayat 16-17 mengatakan gimana? Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Tadi di sana adalah ketika di bawah pohon terbentin itu adalah di Mamre itu tadi adalah Allah berbicara tentang bahwa tahun depan aku akan datang lagi, istrimu Sarah akan melahirkan anak. Tapi nggak percaya Abraham. Bahkan adalah Sarah yang mendengar juga dia tertawa dalam hatinya. Nah, kemudian selesai hal itu, lalu ini mau pulang ini. Ketika mau pulang, Abraham mengantarkan. Abraham di hadapan Allah mengetahui kehendak Allah yang tidak diketahui oleh orang lain. Saudara-saudari, Abraham mengetahui kehendak Allah yang tidak diketahui oleh orang lain. Bagaimana, saudara-saudara? Kehendak Allah hanya diberitahukan kepada orang yang berjalan dengan Allah. Sebab itu, berharganya berjalan dengan Allah adalah bisa mengenal Allah.
Abraham berjalan bersama Allah. Yang lain sudah pergi mendahului, tetapi Abraham dan Allah masih berbincang-bincang berduaan. Saudara-saudara, kita perlu menjadi orang yang sering berjalan bersama dengan Allah. Ketika kita berjalan bersama dengan Allah, maka Allah akan mewahyukan kehendaknya kepada kita. Lalu Allah berkata dalam dirinya, apakah akan kusembunyikan apa yang hendak kepada Abraham ini, apa yang hendak kulakukan tentang Sodom ini? Ayat 23 dan 24. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang yang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Saudara-saudara, kalau kita baca ayat itu seterusnya, di sana adalah sepertinya Abraham ini tawar-menawar. Oh, jauhlah hal itu daripadamu. Masa engkau hakim yang ada di seluruh bumi menghakimi dengan demikian? Masa nanti orang benar itu sama dengan orang fasik? Bagaimana kalau ada 50? Oh, Tuhan mengatakan, aku tidak akan menghakimi mereka. Bagaimana kalau dikurangi 5 dari sana? Oh, aku tidak akan menghukumnya karena 45 orang itu. Oh, kalau 40 orang, aku juga tidak akan melenyapkan. Bagaimana kalau 30 orang? Saya juga tidak melenyap. Bagaimana kalau 20 orang? Saya juga tidak. Bagaimana 10 orang? Saudara-saudara, begitu kasar, aku juga tidak, kata Tuhan. Lalu selesai pembicaraan, lalu Tuhan pergi. Ini adalah melambangkan doa syafaat. Doa syafaat Abraham bukan menggerakkan hati Allah. Saudara-saudari, saya ulangi, doa syafaat bukan menggerakkan hati Allah. Banyak orang ingin supaya gimana menggerakkan hati Allah. Saudara-saudara, doa syafaat Abraham bukan menggerakkan hati Allah, melainkan untuk menyatakan hati Allah. Oh, saudara-saudara, Abraham mengerti hati Allah. Lalu Abraham memohon apa yang ada dalam hati Allah. Sebab itu, doa yang mengenal hati Allah bukanlah doa yang bermaksud mengubah kehendak Allah, melainkan akan menyatakan kehendak Allah. Saudara-saudara, ada orang mengatakan nanti adalah doa bisa mengubah segalanya. Tetapi saya ingin berkata, harusnya doa mengubah Anda. Harus mengubah diri kita. Mengubah diri kita agar kita mengenal Allah. Begitu kita mengenal Allah, maka doa kita adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Poin terakhir adalah ujian kedua, berdoa untuk keluarga Abimelek. Saudara-saudara, kita tahu bahwa pernah Abraham ini di dalam setelah dia keluar dari Ur Kasdim, dia udah sampai ke Haran, lalu kemudian tiba di satu tempat, di sana dia, saudara-saudara, sudah tiba di tanah Kanaan, dan Tuhan mengatakan, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Nah, setelah itu lalu adalah Abraham ini pergi lagi. Dia turun ke arah selatan ke Negeb. Negeb itu berarti dekat dengan Mesir. Nah, memang belum ke Mesir, tapi sudah mendekati. Akhirnya nanti juga pergi ke Mesir. Kenapa? Karena terjadi di sana nanti terjadi kelaparan. Karena terjadi kelaparan, maka dia pergi adalah ke Mesir. Pasal 12 ayat 9, sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Kegagalannya di sini, Allah memimpinnya sampai ke rumah Allah di Betel. Tetapi ia tidak bisa tinggal lama di sana, malahan perlahan-lahan berjalan mengarah ke selatan. Meskipun ia tidak langsung turun ke Mesir, tetapi dia sudah ke daerah selatan, yaitu tempat berbatasan dengan Mesir. Nah, ayat 10, lalu ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Abraham sampai ke tempat yang berbatasan dengan Mesir, karena itu mudah sekali ia turun ke Mesir. Sampai di Mesir ia berbohong. Dia berkata kepada istrinya supaya katakanlah nanti engkau adalah adikku. Ya, supaya nanti kalau aku mengaku engkau adalah seorang wanita yang parahnya cantik. Kalau enggak nanti saya ini akan diperlakukan tidak baik gara-gara engkau, katanya. Tetapi katakanlah engkau adalah adikku supaya aku diperlakukan di mana-mana dengan baik oleh karena engkau. Dan terjadilah demikian. Sehingga Raja Mesir mengambil Sarah jadi istrinya. Sehingga sampai di Mesir, Abraham ini berbohong.
Nah, dia berbohong adalah lalu dia marahi oleh Firaun. Mendapat malu yang besar. Kenapa, saudara? Karena di sana itu adalah ada terjadi tulah di sana yang sangat mengerikan. Dan akhirnya adalah mengetahui karena ini adalah masalah istri daripada Abraham. Sehingga Raja Mesir marah. Kenapa berbohong? Apa yang kau perbuat ini padaku? Saudara-saudara, sampai orang Mesir, orang dunia memarahi kita. Saudara-saudara, itu sangat memalukan. Ini adalah pencobaan kepada Abraham. Kemudian, saudara-saudara, karena itu dia kembali ke tanah Kanaan. Itulah ujian yang pertama. Nanti setelah saudara, lalu adalah masih tadi saya sudah bahas ini bahwa dia mengaku sebagai saudaranya. Lalu sampai pasal 13, maka pergilah Abraham dari tanah Mesir ke Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya dan banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Kita melihat di sini, saudara-saudara, adalah bahwa Abraham kembali ke tempat sebermula, kembali ke tempat kedudukan yang asalnya. Kali ini Abraham adalah menghargai tempat ini, tempat tanah Kanaan, yaitu di Betel. Di tempat ini ia tidak perlu lagi berbohong. Tidak ditegur oleh orang Mesir. Di tempat ini ia mulai bisa memuliakan Allah. Kemudian saudara-saudara, bahwa ini adalah ada ujian yang kedua kepada Abraham. Di Mesir ia ditegur oleh Raja Firaun. Karena rahmat Allah ia dibimbing kembali. Kali ini dia di Gerar, di daerah Abimelek, melakukan dosa yang sama. Melakukan dosa yang sama adalah dia berkata lagi kepada istrinya supaya mengakui sebagai saudara. Dan memang akhirnya Raja Abimelek mengambil Sarah sebagai istrinya. Tetapi Tuhan memperingatkan Abimelek supaya itu dikembalikan. Karena dia adalah seorang nabi. Kalau engkau kembalikan, maka engkau dan seluruh orang ini akan mati. Tapi kalau engkau kembalikan, maka dia akan berdoa. Karena dia seorang nabi, kata Tuhan. Kejadian 20 ayat 2. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ayat 17, lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Saudara-saudara, setelah ini dikembalikan, Raja Abimelek mengembalikan, lalu Abraham berdoa. Doa Abraham bagi perempuan-perempuan dalam keluarga Abimelek untuk hal itu. Karena waktu itu adalah semua adalah ditutup kandungannya. Tidak ada yang bisa melahirkan anak. Doa Abraham ini adalah saudara-saudara membuat Abraham mutlak menghentikan semua hal yang terjadi itu. Hanya orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Abraham tidak lagi memikirkan diri sendiri. Tidak lagi di mana aku ini. Aku ini yang sudah berdosa. Tidak lagi memikirkan hal itu, saudara-saudara. Sekarang dia berdiri di posisi Allah. Hanya orang yang tidak memikirkan diri sendiri barulah bisa berdoa bagi perempuan keluarga Abimelek. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, akhirnya doanya dikabulkan. Dan kalau kita nanti melihat, saudara-saudari, bahwa setelah adalah Abraham berdoa, lalu adalah Abimelek ke istana dan seluruh di sana itu bisa melahirkan anak, barulah nanti kemudian Abraham itu memiliki anak. Sering saya berkata kepada orang, ada orang dulu adalah bagaimana saya. Dia minta pada saya, oh saudara Atin tolong doakan saya, dia bilang. Kenapa? Karena dia nggak punya anak. Saya bilang, oke, saya doakan, tetapi saya beritahu Anda, lebih baik Anda berdoa. Berdoa apa? Doa, carilah di tempat di kamu ini, di mana ada nggak jemaatmu itu yang sudah lama tidak punya anak, doakan. Doakan mereka kalau, jadi loh saya sendiri nggak punya anak, bagaimana mendoakan? Saya kasih cerita Abraham. Abraham, dia tidak punya anak, tapi dia mendoakan orang-orang di daerah Gerar, seluruh istana Abimelek, seluruhnya hanya bisa melahirkan anak. Setelah itu, barulah Abraham memiliki anak. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak Atin untuk firman yang sudah disampaikan begitu limpah ya, mengenai sunat yang sejati. Ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Tony Panjaitan. Saya akan membacakan.
Apakah perubahan nama Abraham menjadi Abraham ada hubungannya dengan perjanjian Allah yang dibahagi oleh Allah dengan diberikannya Ishak? Itu adalah yang pertama. Sekalian yang kedua, apakah sunat secara daging untuk saat ini sama dengan penyaliban daging kita sesuai perkataan jika engkau mengikut aku, maka engkau harus menyalibkan daging. Apakah perubahan nama Abraham ini itu ada hubungannya apa tadi dengan perjanjian Allah? Tentu ada, karena Abraham tadi kan adalah namanya Abraham, Bapakku yang agung. Abraham bapak segala bangsa. Allah sekarang ingin adalah membuat adalah Abraham ini menjadi bapak segala bangsa. Nah, itu perlu diubah namanya. Jadi, tapi realisasinya, saudara-saudara, nama itu artinya diri kita. Jadi, artinya diri kita harus berubah. Harus kita mengalami perubahan oleh roh itu. Bukan berarti nanti nama saya Altin setelah dibaptis dibikin namanya jadi Yohanes. Bukan itu maksudnya gitu ya. Atau nama saya siapa dibikin jadi nama Paulus. Bukan itu maksud kita. Bukan perubahan nama yang lahiriah. Tapi adalah nama itu adalah diri seseorang. Ya, jadi berubah nama artinya diri kita berubah. Diri kita berubah, saudara-saudara. Kalau diri kita berubah, maka kita akan menjadi bapak segala bangsa. Kalau Altin adalah tetap Altin seperti ini, Altin yang lahir dari Batak ini seperti ini, siapa yang bisa diselamatkan melalui saya? Harus kita diubah diri kita. Kalau diubah, baru kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Allah mengatakan Abraham ini akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Bagaimana? Harus diri kita diubah, mengalami perubahan dari Tuhan. Kalau kita tidak mengalami pengubahan diri kita, kita tidak bisa melahirkan Ishak. Kita tidak bisa menjadi bapak bagi banyak orang. Mungkin kita menginjil, orang lain sudah menolak. Atau ada orang kita bina, orang melihat karakter kita, lihat penghidupan kita, dia nggak mau percaya. Dia pikir orang seperti ini yang saya ikuti. Jadi saudara-saudara harus berubah diri kita. Baik, yang kedua, apakah sunat secara daging untuk saat ini sama dengan penyaliban daging kita sesuai perkataan jika engkau mengikut aku, maka engkau harus menyalibkan daging. Iya, jadi adalah perkataan Tuhan Yesus memang adalah di dalam perjanjian baru dikatakan itu adalah menyangkal diri. Nah, diri itulah daging ya, atau menyangkal nyawa, tidak mengasih nyawa. Jadi itu sama artinya. Jadi di dalam perjanjian lama itu adalah sunat secara lahiriah, tetapi di dalam perjanjian baru mengandung arti rohani. Kan kita tahu bahwa hal-hal yang kita Kolose mengatakan bahwa semuanya itu adalah lambang. Wujudnya adalah Kristus, realitasnya adalah Kristus. Jadi adalah kita melihat tadi berdasarkan ayat Alkitab itu adalah penanggalan daging kita. Jadi daging ini maksudnya daging secara rohani, daging yaitu tadi adalah yang kita hidup tidak bersandarkan Allah. Bisa saja kita melayani Allah tidak bersandarkan Allah. Ada banyak orang saudara-saudara melayani Allah tidak bersandar Allah. Bersandarkan dirinya sendiri karena dia mampu belajar Alkitab, mampu ini dia bisa menjelaskan Alkitab secara mendetail. Coba saudara-saudara, ada jangan-jangan kita juga seperti itu. Bisa saja kita melihat orang berjumpa dengan seseorang, ternyata orang itu ketika presentasi bagus ya, dia bagus menjelaskan poin demi poin, alur pikirannya sangat bagus, lalu kita berpikir, oh kalau orang ini dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan Tuhan, oh Tuhan pakai, pasti dia luar biasa. Itu pikiran daging, saudara-saudara. Jadi adalah, itu tidak bisa. Itu semua harus adalah diremukkan oleh Tuhan. Talenta-talenta, kemampuan-kemampuan alamiah yang kita miliki itu semua nggak bisa langsung dipakai oleh Tuhan. Itu semua harus diremukkan dulu, dihancurkan dulu, saudara-saudara, baru bisa dipakai oleh Tuhan. Ada satu pertanyaan dari salah satu saudara mengatakan demikian. Dalam 1 Korintus 7 ayat 19 dikatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Di sini dikatakan sunat tidak penting. Lalu mengapa dalam pembahasan hari ini dikatakan sunat yang sejati? Bukankah hal itu tidak penting? Yang penting adalah menaati hukum Allah. Jelas, Pak Alvin? Sangat jelas.
Jadi pertanyaan ini sangat bagus gitu ya, sangat bagus. Cuman yang kita bahas hari ini, yang dimaksud di situ kan bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Yang dimaksud di situ kan yang lahiriah. Jadi sunat lahiriah artinya adalah kalau dulu orang Yahudi memandang orang-orang lain dibilang, hei orang-orang tidak bersunat. Bahkan kadang-kadang itu anjing, dia nggak sama dengan itu. Nah ini maksudnya tidak. Bersunat atau tidak bersunat, ini tidak ada artinya. Tetapi yang kita maksudkan adalah sunat yang batini, sunat yang rohani. Nah, dengan sunat yang batini inilah baru kita bisa mentaati hukum Allah. Saudara-saudara, mentaati hukum Allah itu kita nggak bisa. Anda dan saya tidak ada yang bisa mentaati hukum Allah. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mentaati hukum Allah. Tidak ada. Firman Tuhan berkata demikian. Tidak ada. Nggak ada, saudara-saudara. Kita nggak bisa. Hukum-hukum Allah itu, saudara-saudara, waktu hukum Allah itu diberikan, saudara-saudara, bukan itu untuk dilakukan. Ketika Taurat Allah diberikan, bukan untuk dilakukan, adalah memberitahukan kita kesalahan kita. Hukum itu, Taurat itu adalah untuk mengawal kita kepada Kristus. Lalu orang Israel berusaha melakukan, tapi ternyata nggak bisa. Bagaimana bisa? Hukum itu adalah Allah yang bikin. Itu standarnya Allah. Bagaimana kita bisa melakukan? Hanya Allah yang bisa melakukan. Nah, bagaimana sekarang kita harus melakukan? Yaitu melalui kita menerima Allah yang adalah Tuhan, yang adalah Roh Kudus itu masuk ke dalam diri kita. Dialah yang melakukan di dalam kita, baik kerelaan maupun pekerjaan. Dia melakukan di dalam diri kita ini. Nah, untuk hal ini, supaya Tuhan yang bekerja, supaya Tuhan yang berkarya, maka diri kita, alamiah kita, daging kita, saya ulangnya bukan daging ini ya, daging tubuh daging ya, tapi daging yang maksud daging rohani kita harus disunat, harus disangkal, supaya gimana? Supaya kita bisa melakukan ketetapan, melakukan hukum Allah, melakukan perintah Allah, sehingga yang melakukan kelihatannya kita melakukan, padahal Kristus yang melakukan di dalam diri kita. Tadi dikatakan bahwa Allah itu sering memimpin kita dari dua aspek ya, baik itu kita dipimpin sampai jalannya buntu sampai kita bisa percaya kepada Tuhan, atau dia membawa kita sampai daging kita itu dihabiskan atau dihabiskan. Lalu bagaimana hari ini kita bisa tahu bahwa saat ini kita sedang mengalami penanggulangan dari Tuhan itu sendiri? Jadi adalah, tadi kan Allah itu seringkali dengan dua cara itu. Saudara-saudara, saya ulang ya, hanya orang yang telah belajar memikul salib yang mengerti apa yang saya katakan ini. Hanya orang yang telah belajar menyangkal diri yang mengerti hal ini. Kalau Anda bersandarkan diri Anda sendiri terus melayani, Anda tidak akan mengerti apa yang kita bahas hari ini. Nah, tapi kalau Tuhan membalas kasihani kita mengerti bagaimana bersandar pada Tuhan, tetapi ketika kita tidak bersandar pada Tuhan, baru Tuhan akan membuat kita pada dua jalan. Jalan itu mungkin adalah kita dibuat jalan buntu. Jalan buntu kemana-mana nggak bisa. Kemana? Sehingga kemana? Begitu buntu mau kita berdoa pada Tuhan. Tuhan bukalah jalan, kita berdoa. Begitu buntu, saudara-saudara. Buntu bagi manusia adalah jalan keluar bagi Allah. Begitu buntu bagi manusia, akhir dari manusia adalah permulaan bagi Allah. Semua pekerjaan Allah, semua tanda ajaib dari Allah, semua berkat Allah, saudara-saudara, harus kita mengakui diri kita ini adalah buntu. Kita tidak ada jalan lain, hanya bersandar Allah baru ada jalan. Atau kadang-kadang adalah kita dikikis. Ya, kita melayani, berkoordinasi dengan rekan-rekan kita, orang ini bisa mengikis kita, mungkin dia tidak bertanggung jawab, mungkin menyalahkan kita, dikikis, lama-lama daging kita makin dikikis. Oh, kalau saya punya rencana, saya buat ini begini, wah bagus sekali. Lalu kita atur orang-orang, siapa yang melakukan ini. Ketika kita atur, ternyata orang-orang itu nggak bertanggung jawab, malah mempersalahkan kita. Apa, saudara-saudara? Untuk mengikis daging kita ini. Sehingga daging kita dikikis, sehingga tidak percaya lagi kita dengan strategi-strategi kita. Tidak percaya lagi dengan program-program kita. Kita, saudara-saudara, akhirnya hanya percaya kita berlutut, berdoa kepada Tuhan. Saya akan bacakan satu pertanyaan dari saudara.
yang berkata, Abraham mendapat panggilan langsung dari Allah dalam setiap kegagalannya. Allah tetap setia terhadap Abraham. Allah tetap memakai Abraham untuk tujuannya, walau Abraham harus disunat atau dikerat dagingnya. Bagaimana sekarang terhadap seorang yang menerima panggilan Tuhan dalam satu lembaga dan dalam perjalanannya mengalami kegagalan? Allah mungkin mengampuni dan tetap memakainya, tetapi lembaga yang menaungi tidak lagi mau menerima. Bagaimana menyikapi hal demikian? Jadi jelas. Jadi adalah terima kasih pertanyaannya, saudara-saudara. Memang bila kita melayani suatu pelayanan di suatu lembaga tertentu, memang saudara-saudara, saya tidak enak jawab ini, tapi saya harus mengatakan apa adanya. Bahwa lembaga itu kan memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangganya sendiri. Jadi bila kita menyimpang dari itu, mungkin kita bisa diperingatkan atau terakhir bisa kita dikeluarkan. Jadi maka ya kita nggak bisa selama orang lembaga itu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Harusnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita Alkitab itu sendiri. Kalau selain Alkitab, anggaran dasar rumah tangga kita itu nanti akan membatasi kita, saudara-saudara. Jadi, kalau itu terjadi berarti ada mungkin saatnya Anda adalah mencari manakah lembaga atau gereja yang benar-benar adalah menerapkan Alkitab itu apa adanya. Ya, jadi saya harus berkata seperti itu, saudara-saudara, karena saya mengerti perkataan begitu kan. Ada orang sekarang ini, karena dia membaca kitab, karena dia membaca buku-buku rohani atau bersekutu dengan hamba-hamba Tuhan lainnya itu, sehingga dia mendapat panggilan Tuhan, melihat sesuatu yang lebih lagi gitu loh. Nah, ternyata apa yang dilihat ini enggak sesuai lagi dengan anggaran dasar di suatu lembaga di mana dia melayani. Ya kan? Kan hanya ada dua kemungkinan. Anda harus mensiasati apa yang Anda lihat itu supaya itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Atau tidak, berarti adalah kita harus mencari di mana tempat itu yang sesuai. Di mana tempat yang sungguh-sungguh menerapkan Alkitab apa adanya. Maka itu tadi saya nggak enak kalau jawab segitu, tapi ya karena ditanya saya harus menjawab seperti itu. Saya hanya bertanya, gimana kita selaku pemuda bisa menjaga keinginan daging yang dapat menghambat suatu impian dan cita-cita. Kita melayani Tuhan bukan berarti kita tidak memiliki impian, bukan berarti kita tidak memiliki cita-cita. Ya, jadi kita tetap adalah sebagai kita ini. Allah menciptakan manusia itu adalah ketika diciptakan dari debu tanah. Itulah tubuhnya. Ya, tubuh manusia diciptakan dari debu tanah. Lalu Allah mengembuskan nafas hidup. Nafas hidup itu neshama, masuk ke dalam itu roh manusia. Roh masuk ke dalam tubuh manusia, jadilah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bahasa Indonesia mengatakan makhluk yang hidup. Bahasa aslinya adalah menjadi jiwa yang memiliki roh. Bahasa Inggrisnya adalah and man became a living soul. Bahasa Bataknya adalah gabe martodina mengulu majolmai. Begitu. Jadi artinya adalah manusia sekarang ini setelah ada tubuh, ada roh masuk. Roh masuk ke dalam tubuh, jadilah manusia itu memiliki jiwa. Jadi jiwa itu perpaduan antara roh dan tubuh. Itu asal mulanya. Nah, kemudian saudara-saudara, jiwa kita ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Jiwa memiliki kemampuan yang luar biasa ini, saudara-saudara, bisa menguasai seluruhnya. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia ini sangat memiliki luar biasa. Tetapi akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia jatuh dalam dosa, maka jiwanya ini, saudara, dia perlu hidup terus. Itulah untuk dia bisa hidup, itu disebut hayat jiwa. Nah, hayat jiwa itu adalah manusia lama. Nah, manusia lama itu dirangsang oleh hukum Taurat. Ya, kalau tadi saya bahas itu adalah Roma pasal 6 dan 7. Jadi, saudara-saudara, tapi akhirnya gimana? Manusia lama kita disalibkan.
supaya jiwa kita tetap ada, fungsinya tetap ada. Tetapi hayatnya itu, sumbernya itu yang diganti. Bukan dari dosa, bukanlah iblis, saudara-saudara. Tapi adalah Roh Kudus, adalah Tuhan di dalam diri kita. Harusnya adalah manusia itu, bagaimana supaya manusia ini berkuasa, saudara-saudara? Manusia itu harus memakan buah pohon hayat, buah pohon kehidupan. Tetapi manusia itu malah memakan buah pohon pengetahuan dan baik dan jahat. Begitu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, jiwanya itu berkembang. Pikirannya berkembang. Sehingga manusia itu menempuh hidup godless life. Menempuh hidup yang hidup tanpa Allah. Pikirannya bisa hebat luar biasa, merancang kehidupan. Bahkan bisa mengkloning manusia, saudara-saudara. Itu adalah hasil otak manusia yang berkembang. Nah, saudara-saudara, kita sekarang kita memakai pikiran. Jiwa kita kan ada pikiran, ada emosi, ada tekad. Kita pakai itu semua sebesar-besarnya untuk Tuhan. Yang diapakan adalah, dibedakan adalah sumbernya. Hayatnya sekarang bukan hayat jiwa, melainkan hayat Roh Kudus yang ada dalam roh kita. Jadi, Allah yang masuk dalam roh kita, dari dalam roh kita Allah beroperasi, bergerak, dari dalam roh kita inilah memerintah ke jiwa kita. Nah, dari jiwa kita menyetujui, oke, memutuskan, lalu tubuh kita melakukan. Jadi saudara-saudara sebagai anak muda, punya jiwa, punya pikiran, harus punya pandangan, punya pikiran, punya rencana, punya program yang luas. Hanya saudara-saudara, mari kita bikin hayatnya adalah Roh Kudus di dalam diri kita. Kenapa jadi Sarah yang jadi salah karena keinginan daging Abraham, sehingga lebih dipilihnya Sarah yang mempunyai Ishak yang dipakai Allah? Apakah bapak orang Kristen Ishak yang adalah keturunan Abraham? Sarah sebenarnya nggak disalah-salahkan loh, Sarah di situ. Di dalam Alkitab Sarah nggak disalahkan, ya kan? Hagar yang disalahkan. Ya, jadi Sarah mah dipandang baik karena Sarah kan nurut saja, bahkan sampai dijual oleh Abraham pun nurut saja, gitu ya. Ishak dan Ismail keturunan Abraham. Abraham punya anak 8 kan? Jadi ada siapa itu? Ada Ismail, baru Ishak. Nanti di pasal 25 kan masih dia punya anak dari Keturah, bukan? Ada Medan, ada siapa di sana gitu, anak Abraham. Jadi sama-sama anak Abraham. Hanya saja kalau dibilang yang meneruskan garis keturunan, ya memang adalah Ismail itulah yang menurunkan saudara sepupu kita, kan gitu kan. Lah, Ishak lah yang pada orang Yahudi dan kita hari ini. Dan kita sebenarnya bukan keturunan Ishak, ya kan? Hanya adalah kita ini secara rohani. Maka kita mengatakan kita ini adalah Israel yang sejati, Israel yang rohani. Israel apa yang bumiah itu, yang lahiriah yaitu orang Yahudi. Nah, kita yang rohani. Karena itu pun janji bagi kita bukan yang lahiriah, sunat juga bukan lahiriah. Ya kan? Nanti kalau kita akan laju, kita akan melihat itu ternyata hal-hal rohani. Semua dalam perjanjian lama itu lambang jadi hal rohani. Nah, kita menikmati berkat-berkat rohaninya, saudara-saudara. Ini adalah judul seminar Alkitab kita minggu depan yang bertema Jehovah Jireh. Dalam Kejadian 22:14, and Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as it is said all the present day, on the mount of Jehovah in will be provide. Pak Altin bisa memberi pandangan sebentar untuk seminar minggu depan. Bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Kita akan melihat adalah setelah adalah Hagar, ya, dan Ismail itu diusir. Itu kenapa itu diusir gitu kan? Itu kenapa harus diusir? Nah, karena tentu nanti akan ada lambangnya. Ternyata adalah Sarah itu melambangkan kasih karunia, Hagar itu melambangkan hukum Taurat. Ya, ini berasal dari daging, ini berasal daripada janji, dan seterusnya. Lalu Abraham ketika dia memiliki anak, di usia udah remaja anaknya seperti itu, lagi enak-enaknya ditimang-timang anak sedemikian, sangat bagus sekali, sangat menikmati anak sedemikian, ternyata Allah suruh mempersembahkan anaknya itu. Tetapi saudara-saudara, demikian Abraham sekarang sudah mutlak bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan, Abraham rela mempersembahkan. Pertanyaannya, mengapa kok Abraham sampai
mau demikian. Saudara-saudara, anak yang didapatkan itu adalah anak janji. Anak yang didapatkan sudah masa tua. Anak ini boleh dikatakan ajaib didapatkan ketika dia sudah tidak punya kekuatan. Sekarang ini anak ini sudah ada. Di masa remaja demikian. Kok harus dipersembahkan? Dan Abraham kok mau, saudara-saudara? Kenapa demikian? Itu pasti Abraham ini mengenal Allah ini. Minimum dia akan mengenal bahwa Allah ini adalah Allah Sang Bapa, Allah yang menciptakan yang ada dari yang tidak ada. Dia pasti juga percaya bahwa Allah ini adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Pasti dia percaya demikian, maka dia adalah persembahkan demikian. Namun saudara-saudara, untuk selengkapnya berita ini kita tunggu minggu depan. Tuhan memberkati kita.